Gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu pasti aman. Ya, insya Allah aman asal kalian konsisten melakukan beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas solusi serta resiko yang akan terjadi ketika teman-teman baru pertama kali atau mungkin ya sudah mulai beberapa bulan gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Ini berlaku untuk pinjol legal ya teman-teman, karena kalau pinjol ilegal saya rasa tidak usah dibahas lagi lah ya. Karena ya memang itu di luar hukum dan gak ada resiko secara hukum apapun ya. Karena pemerintah juga gak mau ngurusin soal pinjol ilegal. Dan DC mereka atau perusahaan mereka yang ilegal itu juga gak bakal berani untuk melapor ke OJK ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol, kita tahu bahwa mereka harus mengikuti segala aturan yang ada di OJK. Bahwa mereka tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang mana sudah ada batasan aturannya. Semisal, bahkan tata cara penagihannya pun itu sudah dibahas loh teman-teman. Tata cara penagihannya itu sudah ada. Jadi sayangnya hal ini banyak dari teman-teman di luar sana, terutama mungkin yang di kawasan di daerah-daerah ya, yang mungkin belum mendapatkan informasi atau sosialisasi dari OJK itu belum nyampe ke mereka, itu akan menjadi target atau makanan empuk dari para oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Salah satu contohnya adalah ditakut-takuti soal pidana, ditakut-takuti akan bawa-bawa polisi ke rumah, ditakut-takuti akan ada TNI yang datang dan lain sebagainya. Intinya tujuan mereka ya adalah menakut-nakuti aja. Nah, di sini kita harus paham dan kita harus tahu bahwa gagal bayar di aplikasi pinjol, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada resiko yang sampai ke unsur pidana. Semuanya unsur perdata ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan normal-normal saja. Oleh karena itu, teman-teman harus paham, teman-teman harus tahu satu hal, bahwa ya kita harus berani, kita harus sadar bahwa gagal bayar memang ada resikonya. Nah ya, dari sini kita tahu ya, gagal bayar ada resikonya. Resikonya apa? Sudah tertera, yaitu paling slick OJK, DC terus-terusan menagih. Dan tugas kita selanjutnya adalah apa? Terus konsisten. Konsisten apa? Konsisten untuk menanamkan pikiran positif di diri kita. Konsisten untuk bersikap acuh tak acuh terhadap segala ancaman yang terjadi. Konsisten untuk bersikap sabar. Konsisten untuk bersikap ikhlas terhadap apapun yang terjadi selama proses penagihan galbe pinjol seperti ini. Ya, inilah kenapa kita harus konsisten. Selain itu, kita juga harus konsisten terhadap yang namanya ibadah. Berdoa, serahkan semuanya sama Allah SWT. Saya yakin ini semua adalah ujian buat kita semua. Saya yakin setiap orang punya ujian masing-masing, mempunyai cobaan masing-masing, dan ini adalah mungkin salah satunya. Jadi abaikan orang-orang di luar sana yang bilang, ya ini mah bukan cobaan, ini mah azab buat lo yang mainan riba kemarin. Masa sekarang sudah terlilit tapi masih mau minta tolong sama Allah, gak bakal diterima doa lo. Nah, jangan abaikan kata-kata seperti itu. Karena apa? Ya namanya juga manusia, ada salahnya. Ya kita salah, kita harus akui, kita harus bertobat. Tapi yang kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu teman-teman. Nah bagaimana selanjutnya? Ya berhenti untuk meratapi kesalahan, tobatlah, meminta ampun, udah kelar. Selain itu kita kembali ke Allah, minta pertolongan sama Allah, dan udah lupakan semua omongan miring tentang kalian. Ya berpeganglah sama Allah, kembalilah sama Allah, karena itu akan sangat-sangat membantu secara mental. Karena gini, kebanyakan orang-orang yang berbuat nekat ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online, mereka adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan serangan-serangan atau mungkin omongan-omongan negatif dari orang-orang di lingkup sekitaran. Ya, yang mana dia malu, makin harga dirinya, martabatnya makin hancur, membuat orang-orang akan berpikiran negatif dan akan terjerumus ke lebih jauh lagi. Jadi harapan saya buat teman-teman sekalian, please jangan dengarkan omongan yang negatif itu. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pemaaf. Jika kalian tulus meminta ampun, meminta maaf, dan meminta pertolongan, saya yakin pasti akan ada jalan. Memang tidak instan, memang mungkin perjuangannya sangat berat. Tapi ini semua tergantung di diri kita. Ini semua solusinya ada di diri kita. Jadi please gak usah takut dan dengerin omongan siapapun yang buruk tentang kalian. Ini hidup kalian, kalian berhak untuk maju, kalian berhak untuk bisa sukses. Jadikan ejekan-ejekan tadi motivasi.
Ya, minta tolong sama Allah. Mudah-mudahan derajat kalian bisa diangkat lagi ke depannya. Lupakanlah yang terjadi saat ini. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, terus konsisten, saya yakin teman-teman pasti sukses. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.